Hai sobat semua, dimanapun kalian berada, salam sehat dan bahagia selalu dari Esti Story yang akan menemanimu dengan kisah-kisah yang menarik dan seru pastinya. Ada 3 jenis cinta di dunia ini. 1. Cinta pertama, yang seakan semuanya begitu indah seperti di dunia dongeng. 2. Cinta yang rumit, cinta yang kadang melibatkan banyak tangisan, rasa sakit, pengkhianatan, kebohongan, dan manipulasi. Ketiga, cinta sejati, yaitu hubungan yang tulus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti film yang berjudul The Third Way of Love yang rilis tahun 2015 ini, yang dibintangi aktor kenamaan Song Seung-hun dan Liu Yifei yang dikabarkan menjalin cinta setelah syuting film ini selesai. Tapi sayangnya hubungan mereka telah berakhir di tahun 2018. Film ini mengisahkan kisah cinta seorang presiden direktur yang berasal dari keluarga kaya dengan seorang pengacara yang cerdas dan cantik. Gimana kisah selengkapnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang nampak tenang menikmati penerbangan dalam pesawat. Mendadak ketenangannya terganggu akibat suara tangisan seorang wanita yang terlihat nampak bersedih. Di situ diketahui wanita cantik itu bernama Zoyu yang berprofesi sebagai pengacara. Zoyu nampak bersedih sehingga dia menangis terisak-isak yang tanpa disadarinya telah menyita perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk seorang pria yang berada di sebelahnya. Karena merasa simpati, pria itu lalu memberikan tisu padanya. Zoyu yang masih larut dalam tangisan lalu menerima tisu itu tanpa memperhatikan pria yang memberi tisu tersebut. Bahkan saat keluar dari bandara, pria ini masih memperhatikan Zoyu dari balik kaca mobilnya. Tapi masalahnya bertambah karena ketika sampai di rumah, Zoyu malah mendapati adiknya Soye yang mengalami pendarahan akibat percobaan bunuh diri. Singkatnya, adiknya sudah dirawat di rumah sakit dan beruntung saja nyawanya masih bisa diselamatkan. Dokter mengatakan jika adiknya butuh perhatian dan peran dari keluarga karena gangguan psikis dari orang di sekitarnya yang kemungkinan bisa membuatnya kambuh lagi. Saat adiknya sudah sadar, Zoyu bertanya, siapa itu Lin Jizing? Karena saat memeriksa ponsel adiknya, ia mendapati banyak pesan yang ditunjukkan pada pria tersebut. Tapi adiknya hanya diam tanpa mau berbicara apapun. Di lain hari, Zoyu sudah kembali bekerja di sebuah kantor hukum Qingxian. Ia bertanya pada rekan kerjanya tentang Lin Jizing. Dan menurut informasi, Lin Jizing adalah seorang pewaris dari perusahaan Zilin Group tempat adiknya bekerja. Selanjutnya dengan menahan emosi, Zoyu segera mendatangi kantor Lin Jizing. Tapi walaupun sudah dilarang masuk, Zoyu nekat masuk ke ruang Lin Jizing. Saat melihat Zoyu, Jizing bukannya marah, justru memberikan kesempatan padanya. Setelah mendengar cerita dari Zoyu, Jizing menjelaskan bahwa ia baru saja mengenal Soye sebagai pegawai baru. Dan sebagai bukti, Zoyu boleh mengecek ponselnya karena selama ini dia tidak pernah mendapat SMS dari Soye karena selama ini ia hanya menggunakan email. Zoyu pun akhirnya paham jika selama ini adiknya yang bersalah karena terlalu terobsesi pada Lin Jizing. Zoyu meminta maaf dan akan segera meminta adiknya untuk mengundurkan diri dari perusahaan ini. Tapi Jizing menolaknya karena sesuai peraturan bagi seluruh karyawan yang sudah menandatangani kontrak tidak bisa berhenti begitu saja. Jizing berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan berbicara secara pribadi dengan Soye. Tapi Zoyu malah berkata, jika Jizing jangan mengganggu adiknya karena justru akan memperburuk kondisi adiknya. Zoyu pun berlalu sambil menandang pintu di ruangan itu. Sedangkan Soye tidak setuju atas usul kakaknya atas pengunduran kerjanya di perusahaan tersebut. Karena Soye sudah merasa puas bisa melihat Jizing dari jauh. Zoyu pun menyesali atas sikap adiknya yang begitu naif. Zoyu pun akhirnya meminta bantuan rekan kerja kantornya yang bernama Gao untuk merubah isi kontrak kerja adiknya dengan perusahaan Zilin Group. Tapi kontrak itu berisi pasal-pasal yang sempurna sehingga sangat sulit untuk menuntutnya. Zoyu pun berpikir mencari jalan lain untuk masalah tersebut. Tapi tiba-tiba dirinya mendapat informasi panggilan jika kliennya sekarang sedang berada di sebuah gedung konstruksi dan berusaha untuk bunuh diri. Segera saja Zoyu datang ke lokasi kejadian. Di situ diketahui jika kliennya itu menuntut uang kompensasi kepada pihak kontraktor. Secara kebetulan, Zoyu kembali bertemu dengan Jizing di situ karena ternyata Jizing adalah pemilik proyek tersebut. Dan atas arahan Zoyu,
Jizeng menyuruh bawahannya agar menyiapkan uang kompensasi sebesar 200.000 yuan. Sebagai pengacara sukarela dari pekerja tersebut, Zoyu harus naik ke atas untuk menyerahkan uang kompensasi tersebut. Melihat Zoyu yang kelihatan takut dengan ketinggian, Jizeng pun akhirnya ikut menemaninya. Ketika sampai di atas, Zoyu merasakan nyalinya semakin lemah sehingga sulit untuk melangkah. Beruntung atas tuntunan Jizeng, akhirnya Zoyu berhasil menyerahkan uang tersebut. Sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Jizeng, Zoyu lalu menraktir Jizeng di sebuah rumah makan sederhana. Di situ mereka saling berbagi cerita. Nampak Jizeng yang semakin terpesona terhadap Zoyu. Sampai saat pulang, Jizeng rela memayungi Zoyu agar tidak basah dari guyuran air hujan. Di lain hari, Jizeng pergi ke bandara untuk menjemput seorang gadis yang bernama Jiang Xinyao. Rupanya Xinyao merupakan teman masa kecilnya dan ternyata selama ini juga mencintai Jizeng. Di sisi lain, orang-orang di kantor Zoyu nampak heboh atas berita di media tentang penyelamatan seorang pekerja konstruksi oleh Jizeng dan Zoyu. Teman-teman wanitanya merasa iri karena Zoyu sangat beruntung bisa dekat dengan Jizeng. Gak lama kemudian, Zoyu dengan rekannya dipanggil ke ruangan direktur. Direktur menyampaikan jika Zilin Group berencana akan menyewa badan penasehat yang baru. Maka dari itu, direktur meminta bantuan Zoyu untuk memanfaatkan kedekatan mereka dengan memujuk Jizeng untuk menerima firma hukum mereka sebagai badan penasehat yang baru. Bahkan direktur mengancam akan bunuh diri jika Zoyu tidak mau melakukannya. Apa boleh buat, Zoyu pun akhirnya menurutinya. Karena Jizeng yang tertarik dengan presentasi yang disampaikan oleh Zoyu, dan alhasil perusahaan Zilin pun menerima firma hukum mereka sebagai badan penasehat yang baru. Untuk itu pada malam harinya mereka pun memutuskan untuk merayakan keberhasilan mereka. Saat pulang, Zoyu dijemput oleh sopir Jizeng untuk menemui Jizeng di sebuah bar. Di situ Jizeng mengungkapkan perasaannya jika ia suka pada Zoyu, tapi Zoyu malah menolaknya secara halus. Zoyu merasa sedih karena dirinya akan dipindahkan sebagai kepala teller di Departemen Keuangan di Zilin Logistik. Zoyu yang tahu perasaan adiknya lantas menghiburnya, tapi Zoyu malah marah ketika tahu sekarang firma hukum kakaknya bekerja untuk Zilin Group. Itu artinya kakaknya akan sering bertemu dengan Lin Jizeng. Keesokan harinya, Zoyu berinisiatif mengajak Zoyu melakukan kencan buta, tapi nampaknya Zoyu sama sekali tidak tertarik dengan lawan kencan butanya. Agaknya Jizeng belum menyerah. Dia lantas mengajak Zoyu makan malam di rumahnya. Di situ Jizeng mengembalikan ingatan Zoyu saat sedang menangis di pesawat. Ia juga yang telah memberi tisu padanya saat itu. Jizeng juga penasaran apa masalah Zoyu sehingga menangis seperti itu. Zoyu bercerita jika ia habis menjalani sidang perceraian dengan suaminya di Hong Kong. Ditambah kehabisan tiket sehingga harus mengambil tiket kelas 1 yang harganya terbilang mahal. Tapi Zoyu tidak mau membahas alasan kenapa mereka bercerai. Sekali lagi Jizeng menyatakan ingin menikahi Zoyu, tapi Zoyu beralasan dirinya hanya seorang janda. Zoyu pun akhirnya pergi saat Jizeng berusaha menciumnya. Sejak kejadian itu, Zoyu sering melamun, bahkan ia tidak mengindahkan saat adiknya berteriak memanggilnya. Keesokan harinya, Jizeng tiba-tiba mendatangi kantor untuk bertemu Zoyu yang tidak mau menjawab panggilan teleponnya. Tentu saja kehadirannya membuat heboh para karyawan wanita di kantor. Jizeng meminta maaf atas sikapnya tadi malam, tapi ia memang serius terhadap Zoyu. Tapi untuk saat ini, Zoyu tidak ingin jatuh cinta lagi karena hatinya tidak mau kembali tersakiti lagi. Dia hanya ingin hubungan mereka sebatas hubungan kerja. Jizeng tahu jika Zoyu hanya takut untuk mengakui itu semua. Suatu hari, Jiang Xinyao yang menyukai Jizeng sengaja menunjukkan perhatiannya dengan membawakan makan siang untuk Jizeng. Tapi Jizeng hanya menganggap Xinyao sebagai seorang adik. Sebagai penasihat hukum dari perusahaan Zilin Group, Zoyu harus menemani Jizeng untuk melakukan perjalanan bisnisnya. Selama bekerja menemani Jizeng, Zoyu tidak sengaja mendapat informasi jika sewaktu kecil Jizeng belajar dan tinggal di luar negeri semenjak ibunya meninggal. Ia juga mendapat info jika setiap pagi Jizeng menyempatkan dirinya untuk pergi ngopi di kafe Chongsan yang berjarak 1,5 jam dari rumahnya, tepatnya di dekat kantor Zoyu bekerja.
dengan alasan agar dirinya bisa melihat Zoyu saat melintas di setiap pagi. Setelah mendengar itu, Zoyu ingin membuktikan kebenaran info tersebut. Ternyata benar, Zoyu mendapati Jiseng yang sedang duduk di sana. Zoyu tidak banyak bicara dan segera meninggalkannya. Jiseng pun tidak mengejarnya. Ia malah menelepon Zoyu untuk menunggu karena dia akan pergi melakukan perjalanan bisnis selama seminggu. Zoyu hanya tersenyum. Dia sadar jika hatinya kini telah jatuh cinta pada Jiseng. Di saat hari kepulangan Jiseng, ia meminta Zoyu menunggunya di bandara karena Zoyu akan pergi ke Beijing untuk menemui kliennya. Saat menunggu, Jiseng mengabari jika pesawatnya ditunda akibat cuaca yang buruk. Hatinya yang merasa cemas masih berharap Jiseng menemuinya sebelum dirinya berangkat ke Beijing. Tapi tidak disangka Jiseng sudah berada di belakangnya saat ia akan check-in. Bahkan Jiseng sudah memegang tiket untuk menemani Zoyu. Zoyu pun merasa bahagia, mereka pun berpelukan melepas rindu. Setelah di Beijing, mereka pun saling meluapkan kerinduan dengan menjalani kebersamaan berdua. Di saat Jiseng kembali menyatakan cintanya, Zoyu merasa ada sesuatu yang menahannya, sehingga ia belum berani menjawabnya. Setelah kembali ke Shanghai, Zoyu menemui Jiseng di rumahnya dengan tujuan mengembalikan kartu kredit yang diberikan Jiseng waktu itu saat di Beijing. Zoyu mengutarakan persyaratan jika hubungan mereka tidak perlu ada keterikatan. Masing-masing juga bebas jika ingin pergi begitu saja. Tapi sayangnya kebersamaan mereka harus terganggu dengan kedatangan Xinyao yang membawa makanan untuk Jiseng. Tapi dia merasa kecewa saat Jiseng mengatakan akan menikah dengan Zoyu. Di lain hari kemudian, Jiseng harus mendapat masalah karena ayahnya yang kecewa melihat foto-foto kebersamaan Jiseng dan Zoyu saat di Beijing. Padahal saat ini perusahaan baru mengalami masalah akibat kakaknya yang telah menggunakan uang proyek untuk kebutuhan pribadinya. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian bahkan terancam bangkrut. Untuk itu Jiseng harus pergi beberapa waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Zoyu pun mengerti, lalu ia pun mengantar Jiseng sampai di bandara. Tapi setelah itu, ayah Jiseng sengaja menemui Zoyu untuk berbicara secara pribadi. Ia berkata jika Zoyu harus merelakan Jiseng karena dia mempunyai kehidupan sendiri dan tanggung jawab yang harus dijaganya. Hari itu Zoyu merasa senang melihat Jiseng yang sudah kembali dan duduk di kafe seperti biasa. Tapi di situ mereka saling menggenggam tangan di balik koran agar tidak ada lagi yang memfoto kedekatan mereka. Zoyu mulai tidak kuasa menahan air matanya. Jiseng pun pergi setelah sebelumnya memberikan tisu pada Zoyu sama saat di pesawat waktu itu. Di lain hari kemudian, Xinyao datang ke kantor Zoyu dengan tujuan agar Zoyu merelakan Jiseng dan membuat surat pranikah antara dirinya dan Jiseng. Di saat yang bersamaan, karena gagal menarik minat investor, akhirnya ayah Jiseng menelepon seseorang. Ia mengatakan jika sebentar lagi mereka akan menjadi besan. Malam itu saat hujan lebat, Zoyu tidak menyangka Jiseng akan datang ke rumah. Karena takut ketahuan adiknya, mereka pun lantas berbicara di luar. Jiseng meyakinkan Zoyu jika hanya ia wanita satu-satunya yang ia cintai. Tapi Zoyu menyuruh Jiseng untuk pergi dari kehidupannya. Ia malah berkata bahwa Xinyao adalah wanita yang baik. Tapi sebenarnya hatinya sangat pedih. Dia hanya bisa menangis sambil memeluk kemeja Jiseng yang masih ia simpan. Nampak diam-diam Zoyu memperhatikan kakaknya tanpa berkata apapun. Pada keesokan harinya dengan perasaan tegar dan tabah, Zoyu harus profesional menjalankan tugas sebagai pengacara untuk menyampaikan surat inventaris perjanjian pranikah yang harus ditandatangani Jiseng dan Xinyao. Di situ Zoyu dan Jiseng berusaha menahan air mata mereka. Selanjutnya, Zoyu yang nampak mabuk berat akibat terlalu banyak minum. Dia merasa depresi dengan apa yang dialaminya. Zoyu menangis dan menumpahkan kekecewaannya kepada Gao temannya seakan sedang berbicara pada Jiseng. Hari ini Jiseng datang atas undangan Gao di acara pernikahannya. Di situ juga datang Zoyu dan adiknya. Perhatian Jiseng pun tertuju pada Zoyu yang malah pergi untuk menghindari Jiseng. Jiseng segera menyusul dan berhasil menemukan Zoyu. Zoyu pun menangis di pelukan Jiseng untuk menghindari perhatian publik. Jiseng mengajak Zoyu untuk bicara di tempat lain.
Mereka tidak tahu jika Soyu telah mendengar pembicaraan mereka. Di situ Jijing berkata, jika ia sangat mencintai Soyu, ia bisa merasa bahagia saat bersama Soyu, dan semua ini bisa dimulai dari awal. Jijing tidak ingin kemalangan ibunya terulang lagi karena bunuh diri akibat tertekan dengan pernikahan kontrak. Hati Soyu pun akhirnya luluh, tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata Soyu bertanya di mana Soyu sekarang berada. Soyu mencoba berbohong, tapi Soyu tidak percaya. Kini ia telah tahu semuanya karena Soyu memperhatikan tingkah laku kakaknya selama ini. Ditambah dia telah menguping pembicaraan Soyu dan Jijing saat di acara pesta pernikahan Gao. Karena obsesinya kepada Jijing yang tidak terwujud, Soyu berniat akan bunuh diri dengan melompat dari gedung konstruksi di mana Soyu dan Jijing pernah menyelamatkan pekerja konstruksi tempo hari. Soyu yang mengetahuinya berteriak histeris memanggil adiknya untuk mencegahnya, tapi Soyu merasa kecewa menerima kenyataan jika Jijing telah mencintai kakaknya. Sebagai bukti, kemeja yang dipakainya sekarang adalah milik Jijing yang masih disimpan kakaknya. Saat Soyu melompat, Soyu sempat bahagia karena bisa dipegang oleh Jijing. Beruntung saja nyawa Soyu masih bisa diselamatkan karena di bawah sudah menunggu tim penyelamat. Dengan kejadian ini semua, kini Jijing sadar jika takdir cinta mereka tidak mungkin bersatu. Akhirnya Jijing memutuskan pergi ke Hong Kong untuk menjalani harinya tanpa Soyu di sisinya. Saat sedang perjalanan di pesawat, pramugari meminta Jijing untuk mengeluarkan barang dari mantelnya yang akan digantung. Ternyata dia menemukan syal yang diberikan Soyu saat mereka di Beijing. Hatinya menangis menahan kepedihan mengingat kebersamaannya bersama Soyu. Di sisi lain, Soyu juga menangis saat melintasi jembatan penyeberangan yang didirikan oleh perusahaan Jilin Group. Jijing sengaja memberi nama jembatan itu dengan jembatan hujan untuk mengenang saat mereka pulang sepayung berdua di bawah derayan air hujan. Di akhir cerita disebutkan jika cinta dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, seorang wanita yang menangis. Kedua, seorang pria yang menghapus air matanya. Sedangkan ketiga, tidak ada penjelasan. Ya, sesuai dengan judul film ini, mencintai dengan cara ketiga, yaitu cinta yang penuh pengorbanan dan keikhlasan. Oke, see you next.